Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Terdakwa kasus pelecehan seksual Iwayan Agus Wartama alias Agus menjalani sidang perdana dalam agenda pembacaan dakwaan pada Kamis 16 Januari di Pengadilan Negeri Mataram. Setibanya di PN Mataram, Agus menuntut haknya sebagai penyandang disabilitas terkait fasilitas yang diberikan. Adapun dalam persidangan kali ini, Agus didampingi oleh 19 pengacara. Seorang penasihat hukum Agus, Ainuddin, mengatakan kliennya mengeluh tidak nyaman di dalam lapas. Selengkapnya terkait informasi persidangan ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat pagi, Robi. Selamat pagi Siska dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 16 So the question Januari then becomes, 2025, for me, every consumer, people listening to this podcast, and others, Agus Wartama atau Agus Difabel menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Mataram. Dari pantauan kami di lapangan, Agus tiba di Pengadilan Negeri Mataram sekira pukul 9 waktu Indonesia Tengah menggunakan mobil tahanan milik dari Kejaksaan Negeri Mataram. Agus menggunakan baju batik berwarna merah lengkap dengan rompi bertuliskan tersangka pidana umum. Agus belum menjalani persidangan sempat transit di ruangan khusus Pengadilan Negeri Mataram untuk selanjutnya menjalani proses persidangan. Pada persidangan kali ini, Agus didampingi oleh 7 orang kuasa hukum atau penasihat hukum dari 19 penasihat hukum yang terdaftar di Pengadilan Negeri Mataram. Agus dalam agenda persidangan kali ini adalah agenda pembacaan dakwaan. Tribuners, dapat kami sampaikan setiba di Pengadilan Negeri Mataram, Agus menyampaikan bahwa apa yang selama ini diberitakan terkait dengan fasilitas penyandang disabilitas di lapas kelas 2 Akuripan diprotes oleh Agus. Menurutnya Agus merasa tidak nyaman di lapas tersebut, sehingga dan juga khususnya untuk pendamping narapidana atau menamping tersangka di sana, Agus merasa tidak nyaman. Kuasa hukum membenarkan apa yang dikeluhkan oleh Agus tersebut, sehingga mereka akan mengajukan pengalihan status penahanan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram. Dalam agenda sidang kali ini juga tidak ada eksepsi maupun yang lainnya, sehingga agenda berikutnya adalah agenda pembuktian yang akan dilanjutkan pada pekan depan, tepatnya Kamis 23 Januari 2025. Demikian Siska dan juga Tribuners. Robi, selain 7 pengacara yang mendampingi Agus, apakah dari pihak keluarga sendiri juga turut hadir dalam sidang kali ini? Ya, Siska dan juga Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pada sidang perdana kali ini kedua orang tua Agus, ibu dan ayahnya, hadir untuk mendampingi Agus karena memang permintaan dari pihak Kejaksaan Negeri untuk menghadirkan orang tua Agus untuk mendampingi Agus selama proses persidangan berlangsung. Namun dalam usai persidangan, Ibunda Agus sempat histeris melihat anaknya kembali lagi dibawa ke lapas kelas 2 Akuripan. Bahkan orang tua Agus, khususnya ibunya, sempat pingsan hingga mengakibatkan luka di bagian kepala belakang, dan dia dilarikan ke rumah sakit. Siska dan juga Tribuners. Baik, Robi, untuk selanjutnya sidang akan kembali digelar kapan dan juga apa agendanya? Untuk sidang kedua Agus akan dilakukan pada Kamis 23 Januari 2025 mendatang dengan agenda pembuktian dan menghadirkan saksi-saksi. Dari informasi yang kami terima dari pihak Pengadilan Negeri Mataram bahwa kuasa hukum Agus nantinya akan menghadirkan 5 orang saksi. Namun terkait siapa dan dari mana saksi tersebut, pihak pengadilan masih merahasiakan hal tersebut. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Lombok Robi Firmansyah terkait dengan sidang perdana dari Agus Buntung. Selamat bertugas kembali. Itu tidak benar. Itu katanya caranya nyebok apa segala macam itu berbeda, dan itu tidak profesional. Sehingga Agus menyatakan bahwa kalau memang dia harus membuka semuanya, bahkan pantatnya katanya sudah lecet semua tuh dengan caranya seperti itu gitu, dia bisa buka di pengadilan dan dia merasa nyaman untuk kemudian membuka semuanya gitu. Tapi ini kan tidak mungkin, tapi kita harus percaya bahwa itu terjadi. Ya lingkungan sana pastilah, dan apalagi mohon maaf orang kurang ya, ketika dia gatal kan dia tidak bisa menggaruk dirinya, jadi dia harus cari tembok apa segala macam.
Langkah-langkah sendiri seperti apa? Kenapa? Langkah-langkah sendiri ada Ya tentunya kita bersurat sesuai dengan prosedur aja. suratnya tentang apa, Pak? Permohonan untuk pengalihan penahanan. Orang di lapas ya tidak ada satupun yang nyaman. Jadi ini soal dasar. Pertanyaannya adalah apakah kemudian fasilitas itu bisa dinikmati atau tidak? Nah, kan itu kan. Sekarang kan nyatanya dalam konteks sekarang ya dia mandi pasti juga bisa. Dia BAP BAK juga bisa. Sebenarnya itu aja sih sebenarnya. Kalau bicara soal nyaman dan tidak nyaman, ya pasti nggak ada satupun penjara yang akan nyaman, nggak ada satupun lapas yang akan nyaman, pasti nggak ada yang nyaman. Untuk pendampingnya sendiri itu seperti apa, Pak? Karena dia merasa Dikeluhkan Pak teman pendamping. Pendamping itu kan dari tenaga pendamping yang dari warga binaan. Itu. Nah, kebetulan salah satu pendamping itu yang warga binaan di sana itu masih ada hubungan keluarga sama Agus, yang kemudian membantu aktivitas pribadi yang dilakukan oleh Agus. Tapi itu dalam pengawasan dari petugas dari lapas lah, kemudian dilepas dari situ. Karena ini kan selnya sel khusus untuk lansia, dan disabilitas. Itu ada 2 sel, Pak. kalau fasilitasnya itu memang benar adanya. Ada kamar mandi ada 2. Kita datangin sana yang kamar mandi 2. Yang di sel sel khusus itu. Jadi ada kamar mandi dengan toilet duduk, ada kamar mandi dengan toilet jongkok. Nah, yang jadi persoalan memang kalau mau cari yang otomatis toiletnya tinggal diomongin bersihkan itu ya sampai sekarang ya nggak mungkin lah. Nah ini ada proses-proses modifikasi toilet itu kan nggak mungkin kemudian ada pengadaan 100 juta toilet hanya untuk Agus kira-kira. Yang penting accessible itu macam-macam kan. Shower pamannya kan yang penting dia tidak menggunakan kayu. Sudah ada Pak. Hah? Sudah ada. Kita sudah minta kemarin untuk diadakan yang itu untuk shower itu. Ya masalah tembok ini Bang. Nah itu relatif, nah, kita tidak bisa masuk ke sana kalau itu. Ya. Orang di lapas ya tidak ada satupun yang nyaman. Di dalam lapas. Selengkapnya terkait informasi persidangan ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat pagi, Robi. Selamat pagi Siska dan juga Tribuners. Pada hari ini Media Kamis savvy. 16 So the question Januari then becomes, 2025, for me, terdakwa kasus every dugaan consumer, pelecehan people listening to this seksual podcast, Iwayan and others, Agus Suwartama atau Agus Difabel menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Mataram. Dari pantauan kami di lapangan, Agus tiba di Pengadilan Negeri Mataram sekira pukul 9 waktu Indonesia Tengah menggunakan mobil tahanan milik dari Kejaksaan Negeri Mataram. Agus menggunakan baju batik berwarna merah lengkap dengan rompi bertuliskan tersangka pidana umum. Agus belum menjalani persidangan sempat transit di ruangan khusus Pengadilan Negeri Mataram untuk selanjutnya menjalani proses persidangan. Pada persidangan kali ini, Agus didampingi oleh 7 orang kuasa hukum atau penasihat hukum dari 19 penasihat hukum yang terdaftar di Pengadilan Negeri Mataram. Agus dalam agenda persidangan kali ini adalah agenda pembacaan dakwaan. Tribuners, dapat kami sampaikan setiba di Pengadilan Negeri Mataram, Agus menyampaikan bahwa apa yang selama ini diberitakan terkait dengan fasilitas penyandang disabilitas di lapas kelas 2A Kuripan diprotes oleh Agus. Menurutnya Agus merasa tidak nyaman di lapas tersebut, sehingga dan juga khususnya untuk pendamping narapidana atau menamping tersangka di sana, Agus merasa tidak nyaman. Kuasa hukum membenarkan apa yang dikeluhkan oleh Agus tersebut, sehingga mereka akan mengajukan pengalihan status penahanan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram. Dalam agenda sidang kali ini juga tidak ada eksepsi maupun yang lainnya, sehingga agenda berikutnya adalah
agenda pembuktian yang akan dilanjutkan pada pekan depan, tepatnya Kamis 23 Januari 2025. Demikian Siska dan juga Tribuners. Robi, selain 7 pengacara yang mendampingi Agus, apakah dari pihak keluarga sendiri juga turut hadir dalam sidang kali ini? Ya, Siska dan juga Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pada sidang perdana kali ini kedua orang tua Agus, ibu dan ayahnya, hadir untuk mendampingi Agus karena memang permintaan dari pihak Kejaksaan Negeri untuk menghadirkan orang tua Agus untuk mendampingi Agus selama proses persidangan berlangsung. Namun dalam usai persidangan, Ibunda Agus sempat histeris melihat anaknya kembali lagi dibawa ke lapas kelas 2 Afripan. Bahkan orang tua Agus, khususnya ibunya, sempat pingsan hingga mengakibatkan luka di bagian kepala belakang dan dia dilarikan ke rumah sakit. Siska dan juga Tribuners. Baik, Robi, untuk selanjutnya sidang akan kembali digelar kapan dan juga apa agendanya? Untuk sidang kedua Agus akan dilakukan pada Kamis 23 Januari 2025 mendatang dengan agenda pembuktian dan menghadirkan saksi-saksi. Dari informasi yang kami terima dari pihak Pengadilan Negeri Mataram bahwa kuasa hukum Agus nantinya akan menghadirkan 5 orang saksi. Namun terkait siapa dan dari mana saksi tersebut, pihak pengadilan masih merahasiakan hal tersebut. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Lombok Robi Firmansyah terkait dengan sidang perdana dari Agus Buntung. Selamat bertugas kembali. Itu tidak benar. Itu katanya caranya nyebok apa segala macam itu dia berbeda dan itu tidak profesional. Sehingga Agus menyatakan bahwa kalau memang dia harus membuka semuanya, bahkan pantatnya katanya sudah lecet semua tuh dengan caranya seperti itu gitu, dia bisa buka di pengadilan dan dia bisa nyaman untuk kemudian membuka semuanya gitu. Tapi ini kan tidak mungkin, tapi kita harus percaya bahwa itu terjadi. Ya lingkungan sana pastilah. Dan apalagi mohon maaf, orang kurang ya. Ketika dia gatal kan dia tidak bisa menggaruk dirinya, jadi dia harus cari tembok apa segala macam. Kalau langkah sendiri seperti apa? Kenapa? Langkah sendiri ada. Ya tentunya kita bersurat sesuai dengan prosedur aja. Suratnya tentang apa? Permohonan untuk pengalihan penahanan. Ini protes. Orang di lapas ya tidak ada satupun yang nyaman. Jadi ini soal bicara satu. Pertanyaannya adalah apakah kemudian fasilitas itu bisa dinikmati atau tidak? Ya kan itu kan. Sekarang kan nyatanya dalam konteks sekarang ya dia mandi pasti juga bisa. Dia BAP DAK juga bisa. Nah, sebenarnya itu aja sih sebenarnya. Kalau bicara soal nyaman dan tidak nyaman, ya pasti nggak ada satupun penjara yang akan nyaman, nggak ada satupun lapas yang akan nyaman, pasti nggak ada yang nyaman. Untuk pendampingnya sendiri itu seperti apa? Karena dia merasa Dikeluhkan Pak teman pendamping. Pendamping itu kan dari tenaga pendamping yang dari warga binaan itu. Nah kebetulan salah satu pendamping itu yang warga binaan di sana itu masih ada hubungan keluarga sama Agus yang kemudian membantu aktivitas pribadi yang dilakukan oleh Agus. Tapi itu dalam pengawasan dari petugas dari lapas lah, kemudian dilepas itu juga. Karena ini kan selnya sel khusus untuk lansia dan disabilitas. Itu ada 2 sel. kalau fasilitasi itu memang benar adanya. Ada kamar mandi ada 2. Kita datangin sana yang kamar mandi 2 yang di sel sel khusus itu. Jadi ada kamar mandi dengan toilet duduk, ada kamar mandi dengan toilet jongkok. Nah, yang jadi persoalan memang kalau mau cari yang otomatis toiletnya tinggal diomongin bersihkan itu ya sampai sekarang ya nggak mungkin lah. Nah ini ada proses-proses modifikasi toilet itu kan nggak mungkin kemudian ada pengadaan 100 juta toilet hanya untuk bagus kira-kira. Yang penting accessible itu macam-macam caranya. Shower pamannya kan yang penting dia tidak menggunakan dayu. Sudah ada Pak? Hah? Sudah ada. Kita sudah minta kemarin untuk diadakan yang itu untuk shower itu.
Ya, masalah cebok ini bang. Nah itu relatif, saya tidak bisa masuk ke sana kalau gitu. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Terdakwa kasus pelecehan seksual Iwayan Agus Wartama alias Agus menjalani sidang perdana dalam agenda pembacaan dakwaan pada Kamis 16 Januari di Pengadilan Negeri Mataram. Setibanya di PN Mataram, Agus menuntut haknya sebagai penyandang disabilitas terkait fasilitas yang diberikan. Adapun dalam persidangan kali ini, Agus didampingi oleh 19 pengacara. Seorang penasihat hukum Agus, Ainuddin, mengatakan kliennya mengeluh tidak nyaman di dalam lapas. Selengkapnya terkait informasi persidangan ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat pagi, Robi. Selamat pagi Siska dan juga Tribuners. Pada hari ini Media Kamis savvy. 16 So the question Januari then becomes, 2025, for me, terdakwa kasus every dugaan consumer, pelecehan people listening to this seksual podcast Iwayan and others, Agus Wartama atau Agus Difabel menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Mataram. Dari pantauan kami di lapangan, Agus tiba di Pengadilan Negeri Mataram sekira pukul 9 waktu Indonesia Tengah menggunakan mobil tahanan milik dari Kejaksaan Negeri Mataram. Agus menggunakan baju batik berwarna merah lengkap dengan rompi bertuliskan tersangka pidana umum. Agus belum menjalani persidangan sempat transit di ruangan khusus Pengadilan Negeri Mataram untuk selanjutnya menjalani proses persidangan. Pada persidangan kali ini, Agus didampingi oleh 7 orang kuasa hukum atau penasihat hukum dari 19 penasihat hukum yang terdaftar di Pengadilan Negeri Mataram. Agus dalam agenda persidangan kali ini adalah agenda pembacaan dakwaan. Tribuners, dapat kami sampaikan setiba di Pengadilan Negeri Mataram, Agus menyampaikan bahwa apa yang selama ini diberitakan terkait dengan fasilitas penyandang disabilitas di lapas kelas 2 Akuripan diprotes oleh Agus. Menurutnya, Agus merasa tidak nyaman di lapas tersebut, sehingga dan juga khususnya untuk pendamping narapidana atau menamping tersangka di sana, Agus merasa tidak nyaman. Kuasa hukum membenarkan apa yang dikeluhkan oleh Agus tersebut, sehingga mereka akan mengajukan pengalihan status penahanan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram. Dalam agenda sidang kali ini juga tidak ada eksepsi maupun yang lainnya, sehingga agenda berikutnya adalah agenda pembuktian yang akan dilanjutkan pada pekan depan, tepatnya Kamis 23 Januari 2025. Demikian Siska dan juga Tribuners. Ya Allah, bocor, dia bocor. Oh, kepalanya. Sudah, Pak. Agus. Ya Allah, bocor, dia bocor. Oh. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Terdakwa kasus pelecehan seksual Iwayan Agus Wartama alias Agus menjalani sidang perdana dalam agenda pembacaan dakwaan pada Kamis 16 Januari di Pengadilan Negeri Mataram. Setibanya di PN Mataram, Agus menuntut haknya sebagai penyandang disabilitas terkait fasilitas yang diberikan. Adapun dalam persidangan kali ini, Agus didampingi oleh 19 pengacara. Seorang penasihat hukum Agus, Ainuddin, mengatakan kliennya mengeluh tidak nyaman di dalam lapas. Selengkapnya terkait informasi persidangan ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat pagi, Robi. Selamat pagi Siska dan juga Tribuners. Pada hari ini Media Kamis savvy. 16 So the question Januari then becomes, 2025, for me, terdakwa kasus every dugaan consumer, pelecehan people listening to this seksual podcast Iwayan and others, Agus Wartama atau Agus Difabel menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Mataram. Dari pantauan kami di lapangan, Agus tiba di Pengadilan Negeri Mataram sekira pukul 9 waktu Indonesia Tengah menggunakan mobil tahanan milik dari Kejaksaan Negeri Mataram. Agus menggunakan baju batik berwarna merah lengkap dengan rompi bertuliskan tersangka pidana umum. Agus belum menjalani persidangan sempat transit di ruangan khusus Pengadilan Negeri Mataram untuk selanjutnya menjalani proses persidangan. Pada persidangan kali ini, Agus didampingi oleh 7 orang kuasa hukum atau penasihat hukum dari 19
penasihat hukum yang terdaftar di Pengadilan Negeri Mataram. Agus dalam agenda persidangan kali ini adalah agenda pembacaan dakwaan. Tribuners, dapat kami sampaikan setiba di Pengadilan Negeri Mataram, Agus menyampaikan bahwa apa yang selama ini diberitakan terkait dengan fasilitas penyandang disabilitas di lapas kelas 2 Akuripan diprotes oleh Agus. Menurutnya Agus merasa tidak nyaman di lapas tersebut, sehingga dan juga khususnya untuk pendamping narapidana atau menamping tersangka di sana, Agus merasa tidak nyaman. Kuasa hukum membenarkan apa yang dikeluhkan oleh Agus tersebut, sehingga mereka akan mengajukan pengalihan status penahanan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram. Dalam agenda sidang kali ini juga tidak ada eksepsi maupun yang lainnya, sehingga agenda berikutnya adalah agenda pembuktian yang akan dilanjutkan pada pekan depan, tepatnya Kamis 23 Januari 2025. Demikian Siska dan juga Tribuners. Robi, selain 7 pengacara yang mendampingi Agus, apakah dari pihak keluarga sendiri juga turut hadir dalam sidang kali ini? Ya, Siska dan juga Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pada sidang perdana kali ini kedua orang tua Agus, ibu dan ayahnya, hadir untuk mendampingi Agus karena memang permintaan dari pihak Kejaksaan Negeri untuk menghadirkan orang tua Agus untuk mendampingi Agus selama proses persidangan berlangsung. Namun dalam usai persidangan, Ibunda Agus sempat histeris melihat anaknya kembali lagi dibawa ke lapas kelas 2 Akuripan. Bahkan orang tua Agus, khususnya ibunya, sempat pingsan hingga mengakibatkan luka di bagian kepala belakang dan dia dilarikan ke rumah sakit. Siska dan juga Tribuners. Baik, Robi, untuk selanjutnya sidang akan kembali digelar kapan dan juga apa agendanya? Untuk sidang kedua Agus akan dilakukan pada Kamis 23 Januari 2025 mendatang dengan agenda pembuktian dan menghadirkan saksi-saksi. Dari informasi yang kami terima dari pihak Pengadilan Negeri Mataram bahwa kuasa hukum Agus nantinya akan menghadirkan 5 orang saksi. Namun terkait siapa dan dari mana saksi tersebut, pihak pengadilan masih merahasiakan hal tersebut. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Lombok Robi Firmansyah terkait dengan sidang perdana dari Agus Buntung. Selamat bertugas kembali. Itu tidak benar. Itu katanya caranya nyebok apa segala macam itu dia berbeda dan itu tidak profesional. Sehingga Agus menyatakan bahwa kalau memang dia harus membuka semuanya, bahkan pantatnya katanya sudah lecet semua tuh dengan caranya seperti itu gitu, dia bisa buka di pengadilan dan dia bisa nyaman untuk kemudian membuka semuanya gitu. Tapi ini kan tidak mungkin, tapi kita harus percaya bahwa itu terjadi. Ya lingkungan sana pastilah. Dan apalagi mohon maaf, orang kurang ya. Ketika dia gatal kan dia tidak bisa menggaruk dirinya, jadi dia harus cari tembok apa segala macam. Kalau langkah sendiri seperti apa? Kenapa? Kalau langkah sendiri ada. Ya tentunya kita bersurat sesuai dengan prosedur aja. Suratnya tentang apa? Permohonan untuk pengalihan penahanan. Ini protes. Orang di lapas ya tidak ada satupun yang nyaman. Jadi ini soal bicara satu. Pertanyaannya adalah apakah kemudian fasilitas itu bisa dinikmati atau tidak? Nah, kan itu kan. Sekarang kan nyatanya dalam konteks sekarang ya dia mandi pasti juga bisa. Dia BAP BAK juga bisa. Nah, sebenarnya itu aja sih sebenarnya. Kalau bicara soal nyaman dan tidak nyaman, ya pasti nggak ada satupun penjara yang akan nyaman, nggak ada satupun lapas yang akan nyaman, pasti nggak ada yang nyaman. Untuk pendampingnya sendiri itu seperti apa Pak? Karena dia merasa Dikeluhkan Pak teman pendamping. Pendamping itu kan dari tenaga pendamping yang dari warga binaan itu. Nah kebetulan salah satu pendamping itu yang warga binaan di sana itu masih ada hubungan keluarga sama Agus yang kemudian membantu aktivitas pribadi yang dilakukan oleh Agus. Tapi itu dalam pengawasan dari petugas dari lapas lah, kemudian dilepas gitu. Karena ini kan selnya sel khusus untuk lansia dan disabilitas. Itu ada 2 sel Pak.
Kalau fasilitasi itu memang benar adanya. Ada kamar mandi ada 2. Kita datangin sana yang kamar mandi 2 yang di sel sel khusus itu. Jadi ada kamar mandi dengan toilet duduk, ada kamar mandi dengan toilet jongkok. Nah, yang jadi persoalan memang kalau mau cari yang otomatis toiletnya tinggal diomongin bersihkan itu ya sampai sekarang ya nggak mungkin lah. Nah ini ada proses-proses modifikasi toilet itu kan nggak mungkin kemudian ada pengadaan 100 juta toilet hanya untuk Agus kira-kira. Yang penting accessible itu kan macam sekarang gitu. Shower pamannya kan yang penting dia tidak menggunakan dayu. Sudah ada Pak? Hah? Sudah ada. Kita sudah minta kemarin untuk diadakan yang itu untuk shower itu. Ya masalah cebok ini Bang. Nah itu relatif. Saya tidak bisa masuk ke sana kalau itu. Ya. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Terdakwa kasus pelecehan seksual Iwayan Agus Wartama alias Agus menjalani sidang perdana dalam agenda pembacaan dakwaan pada Kamis 16 Januari di Pengadilan Negeri Mataram. Setibanya di PN Mataram, Agus menuntut haknya sebagai penyandang disabilitas terkait fasilitas yang diberikan. Adapun dalam persidangan kali ini, Agus didampingi oleh 19 pengacara. Seorang penasihat hukum Agus, Ainuddin, mengatakan kliennya mengeluh tidak nyaman di dalam lapas. Selengkapnya terkait informasi persidangan ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat pagi, Robi. Selamat pagi Siska dan juga Tribuners. Pada hari ini Media Kamis savvy. 16 So the question Januari then becomes, 2025, for me, terdakwa kasus every dugaan consumer, pelecehan people listening to this seksual podcast, Iwayan and I'm Agus Wartama atau Agus Difabel menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Mataram. Dari pantauan kami di lapangan, Agus tiba di Pengadilan Negeri Mataram sekira pukul 9 waktu Indonesia Tengah menggunakan mobil tahanan milik dari Kejaksaan Negeri Mataram. Agus menggunakan baju batik berwarna merah lengkap dengan rompi bertuliskan tersangka pidana umum. Agus belum menjalani persidangan sempat transit di ruangan khusus Pengadilan Negeri Mataram untuk selanjutnya menjalani proses persidangan. Pada persidangan kali ini, Agus didampingi oleh 7 orang kuasa hukum atau penasihat hukum dari 19 penasihat hukum yang terdaftar di Pengadilan Negeri Mataram. Agus dalam agenda persidangan kali ini adalah agenda pembacaan dakwaan. Tribuners, dapat kami sampaikan setiba di Pengadilan Negeri Mataram, Agus menyampaikan bahwa apa yang selama ini diberitakan terkait dengan fasilitas penyandang disabilitas di lapas kelas 2 Akuripan diprotes oleh Agus. Menurutnya Agus merasa tidak nyaman di lapas tersebut, sehingga dan juga khususnya untuk pendamping narapidana atau menamping tersangka di sana, Agus merasa tidak nyaman. Kuasa hukum membenarkan apa yang dikeluhkan oleh Agus tersebut, sehingga mereka akan mengajukan pengalihan status penahanan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram. Dalam agenda sidang kali ini juga tidak ada eksepsi maupun yang lainnya, sehingga agenda berikutnya adalah agenda pembuktian yang akan dilanjutkan pada pekan depan, tepatnya Kamis 23 Januari 2025. Demikian Siska dan juga Tribuners. Robi, selain 7 pengacara yang mendampingi Agus, apakah dari pihak keluarga sendiri juga turut hadir dalam sidang kali ini? Ya, Siska dan juga Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pada sidang perdana kali ini kedua orang tua Agus, ibu dan ayahnya, hadir untuk mendampingi Agus karena memang permintaan dari pihak Kejaksaan Negeri untuk menghadirkan orang tua Agus untuk mendampingi Agus selama proses persidangan berlangsung. Namun dalam usai persidangan, Ibunda Agus sempat histeris melihat anaknya kembali lagi dibawa ke lapas kelas 2 Akuripan. Bahkan orang tua Agus, khususnya ibunya, sempat pingsan hingga mengakibatkan luka di bagian kepala belakang dan dia dilarikan ke rumah sakit. Siska dan juga Tribuners. Baik, Robi, untuk selanjutnya sidang akan kembali digelar kapan dan juga apa agendanya?
Untuk sidang kedua Agus akan dilakukan pada Kamis 23 Januari 2025 mendatang dengan agenda pembuktian dan menghadirkan saksi-saksi. Dari informasi yang kami terima dari pihak Pengadilan Negeri Mataram bahwa kuasa hukum Agus nantinya akan menghadirkan 5 orang saksi. Namun terkait siapa dan dari mana saksi tersebut, pihak pengadilan masih merahasiakan hal tersebut. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Lombok Robi Firmansyah terkait dengan sidang perdana dari Agus Buntung. Selamat bertugas kembali. Itu tidak benar. Itu katanya caranya nyebok apa segala macam itu berbeda dan itu tidak profesional. Sehingga Agus menyatakan bahwa kalau memang dia harus membuka semuanya, bahkan pantatnya katanya sudah lecet semua itu dengan caranya seperti itu gitu, dia bisa buka di pengadilan dan dia bisa nyaman untuk kemudian membuka semuanya gitu. Tapi ini kan tidak mungkin, tapi kita harus percaya bahwa itu terjadi. Ya lingkungan sana pastilah. Dan apalagi mohon maaf orang kurang ya. Ketika dia gatal kan dia tidak bisa menggaruk dirinya, jadi dia harus cari tembok apa segala macam. Kalau langkah sendiri seperti apa? Kenapa? Kalau langkah sendiri ada. Ya tentunya kita bersurat sesuai dengan prosedur saja. Suratnya tentang apa, Pak? Permohonan untuk pengalihan penahanan. Ini protes. Orang di lapas ya tidak ada satupun yang nyaman. Jadi ini soal bicara satu. Pertanyaannya adalah apakah kemudian fasilitas itu bisa dinikmati atau tidak? Ya kan itu kan. Sekarang kan nyatanya dalam konteks sekarang ya dia mandi pasti juga bisa. Dia BAP BAK juga bisa. Nah, sebenarnya itu aja sih sebenarnya. Kalau bicara soal nyaman dan tidak nyaman, ya pasti nggak ada satupun penjara yang akan nyaman, nggak ada satupun lapas yang akan nyaman, pasti ada yang nyaman. Untuk pendampingnya sendiri itu seperti apa, Pak? Karena dia merasa Dikeluhkan Pak teman pendamping. Pendamping itu kan dari tenaga pendamping yang dari warga binaan itu. Nah kebetulan salah satu pendamping itu yang warga binaan di sana itu masih ada hubungan keluarga sama Agus yang kemudian membantu aktivitas pribadi yang dilakukan oleh Agus. Tapi itu dalam pengawasan dari petugas dari lapas lah, kemudian dilepas karena ini kan selnya sel khusus untuk lansia dan disabilitas. Itu ada 2 sel Pak. kalau fasilitasnya itu memang benar adanya. Ada kamar mandi ada 2. Kita datangin sana yang kamar mandi 2. Yang di sel sel khusus itu. Jadi ada kamar mandi dengan toilet duduk, ada kamar mandi dengan toilet dormitory. Nah, yang jadi persoalan memang kalau mau cari yang otomatis toiletnya tinggal diomongin bersihkan itu ya sampai sekarang ya nggak mungkin lah. Nah ini ada proses-proses modifikasi toilet itu kan nggak mungkin kemudian ada pengadaan 100 juta toilet hanya untuk Agus kira-kira. Yang penting accessible itu macam-macam kan. Shower pamannya kan yang penting dia tidak menggunakan kayu. Sudah ada Pak? Hah? Sudah ada. Kita sudah minta kemarin untuk diadakan yang itu untuk shower itu. Ya masalah cebok ini Bang. Nah itu relatif. Saya tidak bisa masuk ke sana kalau itu. Ya. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Terdakwa kasus pelecehan seksual Iwayan Agus Wartama alias Agus menjalani sidang perdana dalam agenda pembacaan dakwaan pada Kamis 16 Januari di Pengadilan Negeri Mataram. Setibanya di PN Mataram, Agus menuntut haknya sebagai penyandang disabilitas terkait fasilitas yang diberikan. Adapun dalam persidangan kali ini, Agus didampingi oleh 19 pengacara. Seorang penasihat hukum Agus, Ainuddin, mengatakan kliennya mengeluh tidak nyaman di dalam lapas. Selengkapnya terkait informasi persidangan ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat pagi, Robi. Selamat pagi Siska dan juga Tribuners. Pada hari ini Media Kamis savvy. 16 So the question Januari then becomes, 2025, for me, terdakwa kasus every dugaan consumer, pelecehan people listening to this seksual podcast, Iwayan and I'm Agus Wartama atau Agus
menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Mataram. Dari pantauan kami di lapangan, Agus tiba di Pengadilan Negeri Mataram sekira pukul 9 waktu Indonesia Tengah menggunakan mobil tahanan milik dari Kejaksaan Negeri Mataram. Agus menggunakan baju batik berwarna merah lengkap dengan rompi bertuliskan tersangka pidana umum. Agus sebelum menjalani persidangan sempat transit di ruangan khusus Pengadilan Negeri Mataram untuk selanjutnya menjalani proses persidangan. Pada persidangan kali ini, Agus didampingi oleh 7 orang kuasa hukum atau penasihat hukum dari 19 penasihat hukum yang terdaftar di Pengadilan Negeri Mataram. Agus dalam agenda persidangan kali ini adalah agenda pembacaan dakwaan. Tribuners, dapat kami sampaikan setiba di Pengadilan Negeri Mataram, Agus menyampaikan bahwa apa yang selama ini diberitakan terkait dengan fasilitas penyandang disabilitas di lapas kelas 2A Kuripan diprotes oleh Agus. Menurutnya, Agus merasa tidak nyaman di lapas tersebut, sehingga dan juga khususnya untuk pendamping narapidana atau menamping tersangka di sana, Agus merasa tidak nyaman. Kuasa hukum membenarkan apa yang dikeluhkan oleh Agus tersebut, sehingga mereka akan mengajukan pengalihan status penahanan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram. Dalam agenda sidang kali ini juga tidak ada eksepsi maupun yang lainnya, sehingga agenda berikutnya adalah agenda pembuktian yang akan dilanjutkan pada pekan depan, tepatnya Kamis 23 Januari 2025. Demikian Siska dan juga Tribuners. Robi, selain 7 pengacara yang mendampingi Agus, apakah dari pihak keluarga sendiri juga turut hadir dalam sidang kali ini? Ya, Siska dan juga Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pada sidang perdana kali ini kedua orang tua Agus, ibu dan ayahnya hadir untuk mendampingi Agus karena memang permintaan dari pihak Kejaksaan Negeri untuk menghadirkan orang tua Agus untuk mendampingi Agus selama proses persidangan berlangsung. Namun dalam usai persidangan, Ibunda Agus sempat histeris melihat anaknya kembali lagi dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan. Bahkan orang tua Agus, khususnya ibunya, sempat pingsan hingga mengakibatkan luka di bagian kepala belakang dan dia dilarikan ke rumah sakit. Siska dan juga Tribuners. Baik, Robi, untuk selanjutnya sidang akan kembali digelar kapan dan juga apa agendanya? Untuk sidang kedua Agus akan dilakukan pada Kamis 23 Januari 2025 mendatang dengan agenda pembuktian dan menghadirkan saksi-saksi. Dari informasi yang kami terima dari pihak Pengadilan Negeri Mataram bahwa kuasa hukum Agus nantinya akan menghadirkan 5 orang saksi. Namun terkait siapa dan dari mana saksi tersebut, pihak pengadilan masih merahasiakan hal tersebut. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Lombok Robi Firmansyah terkait dengan sidang perdana dari Agus Buntung. Selamat bertugas kembali. Itu tidak benar. Itu katanya caranya nyebok apa segala macam itu berbeda dan itu tidak profesional. Sehingga Agus menyatakan bahwa kalau memang dia harus membuka semuanya, bahkan pantatnya katanya sudah lecet semua tuh dengan caranya seperti itu gitu, dia bisa buka di pengadilan dan dia merasa nyaman untuk kemudian membuka semuanya gitu. Tapi ini kan tidak mungkin, tapi kita harus percaya bahwa itu terjadi. Ya lingkungan sana pastilah. Dan apalagi mohon maaf, orang kurang ya. Ketika dia gatal kan dia tidak bisa menggaruk dirinya, jadi dia harus cari tembok apa segala macam. Kalau langkah sendiri seperti apa? Kenapa? Langkah sendiri ada. Ya tentunya kita bersurat sesuai dengan prosedur aja. Suratnya tentang apa, Pak? Permohonan untuk pengalihan penahanan. Ini protes. Orang di lapas ya tidak ada satupun yang nyaman. Jadi ini soal bicara satu. Pertanyaannya adalah apakah kemudian fasilitas itu bisa dinikmati atau tidak? Ya kan itu kan. Sekarang kan nyatanya dalam konteks sekarang ya dia mandi pasti juga bisa. Dia BAP PAK juga bisa. Nah, sebenarnya itu aja sih sebenarnya. Kalau bicara soal nyaman dan tidak nyaman, ya pasti nggak ada satupun penjara yang akan nyaman, nggak ada satupun lapas yang akan nyaman, pasti nggak ada yang nyaman. Untuk pendampingnya sendiri itu seperti apa, Pak? Karena dia merasa Dikeluhkan Pak teman pendamping. Pendamping itu kan dari tenaga pendamping yang dari warga binaan itu. Nah
kebetulan salah satu pendamping itu yang warga binaan di sana itu masih ada hubungan keluarga sama Agus yang kemudian membantu aktivitas pribadi yang dilakukan oleh Agus. Tapi itu dalam pengawasan dari petugas dari lapas lah, kemudian dilepas begitu. Karena ini kan selnya sel khusus untuk lansia, dan disabilitas. Itu ada 2 sel, Pak. Kalau fasilitasi itu memang benar adanya. Ada kamar mandi ada 2. Kita datangin sana kamar mandi 2. Yang di sel sel khusus itu. Jadi ada kamar mandi dengan toilet duduk, ada kamar mandi dengan toilet dormer. Nah, yang jadi persoalan memang kalau mau cari yang otomatis toiletnya tinggal diomongin bersihkan itu ya sampai sekarang ya nggak mungkin lah. Nah ini ada proses-proses modifikasi toilet itu kan nggak mungkin kemudian ada pengadaan 100 juta toilet hanya untuk Agus kira-kira. Yang penting accessible itu macam-macam caranya. Shower pamannya kan yang penting dia tidak menggunakan kayu. Sudah ada, Pak? Hah? Sudah ada. Kita sudah minta kemarin untuk diadakan yang itu untuk shower itu. Ya, masalah tembok ini, Bang. Nah itu relatif. Saya tidak bisa masuk ke sana atau gitu. Ya. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Terdakwa kasus pelecehan seksual Iwayan Agus Wartama alias Agus menjalani sidang perdana dalam agenda pembacaan dakwaan pada Kamis 16 Januari di Pengadilan Negeri Mataram. Setibanya di PN Mataram, Agus menuntut haknya sebagai penyandang disabilitas terkait fasilitas yang diberikan. Adapun dalam persidangan kali ini, Agus didampingi oleh 19 pengacara. Seorang penasihat hukum Agus, Ainuddin, mengatakan kliennya mengeluh tidak nyaman di dalam lapas. Selengkapnya terkait informasi persidangan ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat pagi, Robi. Selamat pagi Siska dan juga Tribuners. Pada hari ini Media Kamis savvy. 16 So the question Januari then becomes, 2025, for me, terdakwa kasus every dugaan consumer, pelecehan people listening to this seksual podcast, Iwayan and others, Agus Wartama atau Agus Difabel menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Mataram. Dari pantauan kami di lapangan, Agus tiba di Pengadilan Negeri Mataram sekira pukul 9 waktu Indonesia Tengah menggunakan mobil tahanan milik dari Kejaksaan Negeri Mataram. Agus menggunakan baju batik berwarna merah lengkap dengan rompi bertuliskan tersangka pidana umum. Agus belum menjalani persidangan sempat transit di ruangan khusus Pengadilan Negeri Mataram untuk selanjutnya menjalani proses persidangan. Pada persidangan kali ini, Agus didampingi oleh 7 orang kuasa hukum atau penasihat hukum dari 19 penasihat hukum yang terdaftar di Pengadilan Negeri Mataram. Agus dalam agenda persidangan kali ini adalah agenda pembacaan dakwaan. Tribuners, dapat kami sampaikan setiba di Pengadilan Negeri Mataram, Agus menyampaikan bahwa apa yang selama ini diberitakan terkait dengan fasilitas penyandang disabilitas di lapas kelas 2 Akuripan diprotes oleh Agus. Menurutnya Agus merasa tidak nyaman di lapas tersebut, sehingga dan juga khususnya untuk pendamping narapidana atau menamping tersangka di sana, Agus merasa tidak nyaman. Kuasa hukum membenarkan apa yang dikeluhkan oleh Agus tersebut, sehingga mereka akan mengajukan pengalihan status penahanan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram. Dalam agenda sidang kali ini juga tidak ada eksepsi maupun yang lainnya, sehingga agenda berikutnya adalah agenda pembuktian yang akan dilanjutkan pada pekan depan, tepatnya Kamis 23 Januari 2025. Demikian Siska dan juga Tribuners. Robi, selain 7 pengacara yang mendampingi Agus, apakah dari pihak keluarga sendiri juga turut hadir dalam sidang kali ini? Ya, Siska dan juga Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pada sidang perdana kali ini kedua orang tua Agus, ibu dan ayahnya, hadir untuk mendampingi Agus karena memang permintaan dari pihak Kejaksaan Negeri untuk menghadirkan orang tua Agus untuk mendampingi Agus selama proses persidangan berlangsung. Namun dalam usai persidangan, Ibunda Agus sempat histeris melihat anaknya kembali lagi dibawa ke lapas kelas 2 Akuripan. Bahkan
orang tua Agus khususnya ibunya sempat pingsan hingga mengakibatkan luka di bagian kepala belakang dan dia dilarikan ke rumah sakit. Siska dan juga Tribuners. Baik, Robi, untuk selanjutnya sidang akan kembali digelar kapan dan juga apa agendanya? Untuk sidang kedua Agus akan dilakukan pada Kamis 23 Januari 2025 mendatang dengan agenda pembuktian dan menghadirkan saksi-saksi. Dari informasi yang kami terima dari pihak Pengadilan Negeri Mataram bahwa kuasa hukum Agus nantinya akan menghadirkan 5 orang saksi. Namun terkait siapa dan dari mana saksi tersebut, pihak pengadilan masih merahasiakan hal tersebut. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Lombok Robi Firmansyah terkait dengan sidang perdana dari Agus Buntung. Selamat bertugas kembali. Itu tidak benar. Itu katanya caranya nyebok apa segala macam itu berbeda dan itu tidak profesional. Sehingga Agus menyatakan bahwa kalau memang dia harus membuka semuanya, bahkan pantatnya katanya sudah lecet semua tuh dengan caranya seperti itu gitu, dia bisa buka di pengadilan dan dia merasa nyaman untuk kemudian membuka semuanya gitu. Tapi ini kan tidak mungkin, tapi kita harus percaya bahwa itu terjadi. Ya lingkungan sana pastilah, dan apalagi mohon maaf orang kurang ya, ketika dia gatal kan dia tidak bisa menggaruk dirinya, jadi dia harus cari tembok apa segala macam. Kalau langkah sendiri seperti apa? Kenapa? Langkah sendiri ada Ya tentunya kita bersurat sesuai dengan prosedur saja. suratnya tentang apa, Pak? Permohonan untuk pengalihan penahanan. Ini protes. Orang di lapas ya tidak ada satupun yang nyaman. Jadi ini soal bicara satu. Pertanyaannya adalah apakah kemudian fasilitas itu bisa dinikmati atau tidak? Ya kan itu kan. Sekarang kan nyatanya dalam konteks sekarang ya dia mandi pasti juga bisa. Dia BAP BAK juga bisa. Nah, sebenarnya itu aja sih sebenarnya. Kalau bicara soal nyaman dan tidak nyaman, ya pasti nggak ada satupun penjara yang akan nyaman, nggak ada satupun lapas yang akan nyaman, pasti ada yang nyaman. Untuk pendampingnya sendiri itu seperti apa, Pak? Karena dia merasa Dikeluhkan Pak teman pendamping. Pendamping itu kan dari tenaga pendamping yang dari warga binaan itu. Nah kebetulan salah satu pendamping itu yang warga binaan di sana itu masih ada hubungan keluarga sama Agus yang kemudian membantu aktivitas pribadi yang dilakukan oleh Agus. Tapi itu dalam pengawasan dari petugas dari lapas lah, kemudian dilepas gitu. Karena ini kan selnya sel khusus untuk lansia, dan itu ada 2 sel Pak. kalau fasilitasi itu memang benar adanya. Ada kamar mandi ada 2. Kita datangin sana yang kamar mandi 2. Yang di sel sel khusus itu. Jadi ada kamar mandi dengan toilet duduk, ada kamar mandi dengan toilet dongkol. Nah, yang jadi persoalan memang kalau mau cari yang otomatis toiletnya tinggal diomongin bersihkan itu ya sampai sekarang ya nggak mungkin lah. Nah ini ada proses-proses modifikasi toilet itu kan nggak mungkin kemudian ada pengadaan 100 juta toilet hanya untuk Agus kira-kira. Yang penting accessible itu macam-macam caranya. Shower pamannya kan yang penting dia tidak menggunakan kayu. Sudah ada Pak? Hah? Sudah ada. Kita sudah minta kemarin untuk diadakan yang itu untuk shower itu. Ya masalah tembok ini Bang. Nah itu relatif. Saya tidak bisa masuk ke sana kalau ini. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Terdakwa kasus pelecehan seksual Iwayan Agus Wartama alias Agus menjalani sidang perdana dalam agenda pembacaan dakwaan pada Kamis 16 Januari di Pengadilan Negeri Mataram. Setibanya di PN Mataram, Agus menuntut haknya sebagai penyandang disabilitas terkait fasilitas yang diberikan. Adapun dalam persidangan kali ini, Agus didampingi oleh 19 pengacara. Seorang penasihat hukum Agus, Ainuddin, mengatakan kliennya mengeluh tidak nyaman di dalam lapas. Selengkapnya terkait informasi persidangan ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat pagi, Robi.
Selamat pagi Siska dan juga Tribuners. Pada hari ini Media Kamis savvy. 16 So the question Januari then becomes, 2025, for me, terdakwa kasus every dugaan consumer, pelecehan people listening to this seksual podcast Iwayan and others, Agus Suwartama atau Agus Difabel menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Mataram. Dari pantauan kami di lapangan, Agus tiba di Pengadilan Negeri Mataram sekira pukul 9 waktu Indonesia Tengah menggunakan mobil tahanan milik dari Kejaksaan Negeri Mataram. Agus menggunakan baju batik berwarna merah lengkap dengan rompi bertuliskan tersangka pidana umum. Agus belum menjalani persidangan sempat transit di ruangan khusus Pengadilan Negeri Mataram untuk selanjutnya menjalani proses persidangan. Pada persidangan kali ini, Agus didampingi oleh 7 orang kuasa hukum atau penasihat hukum dari 19 penasihat hukum yang terdaftar di Pengadilan Negeri Mataram. Agus dalam agenda persidangan kali ini adalah agenda pembacaan dakwaan. Tribuners, dapat kami sampaikan setiba di Pengadilan Negeri Mataram, Agus menyampaikan bahwa apa yang selama ini diberitakan terkait dengan fasilitas penyandang disabilitas di lapas kelas 2 Akuripan diprotes oleh Agus. Menurutnya, Agus merasa tidak nyaman di lapas tersebut, sehingga dan juga khususnya untuk pendamping narapidana atau menamping tersangka di sana, Agus merasa tidak nyaman. Kuasa hukum membenarkan apa yang dikeluhkan oleh Agus tersebut, sehingga mereka akan mengajukan pengalihan status penahanan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram. Dalam agenda sidang kali ini juga tidak ada eksepsi maupun yang lainnya, sehingga agenda berikutnya adalah agenda pembuktian yang akan dilanjutkan pada pekan depan, tepatnya Kamis 23 Januari 2025. Demikian Siska dan juga Tribuners. Robi, selain 7 pengacara yang mendampingi Agus, apakah dari pihak keluarga sendiri juga turut hadir dalam sidang kali ini? Ya, Siska dan juga Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pada sidang perdana kali ini kedua orang tua Agus, ibu dan ayahnya hadir untuk mendampingi Agus karena memang permintaan dari pihak Kejaksaan Negeri untuk menghadirkan orang tua Agus untuk mendampingi Agus selama proses ke lapas kelas 2 Akuripan. Bahkan orang tua Agus, khususnya ibunya, sempat pingsan hingga mengakibatkan luka di bagian kepala belakang dan dia dilarikan ke rumah sakit. Siska dan juga Tribuners. Baik, Robi, untuk selanjutnya sidang akan kembali digelar kapan dan juga apa agendanya? Untuk sidang kedua Agus akan dilakukan pada Kamis 23 Januari 2025. Buntung. Selamat bertugas kembali. Itu tidak benar. Itu katanya caranya nyebok apa segala macam itu dia berbeda dan itu tidak profesional. Sehingga Agus menyatakan bahwa kalau memang dia harus membuka semuanya, bahkan pantatnya katanya sudah lecet semua tuh dengan caranya seperti itu gitu, dia bisa buka di pengadilan dan dia merasa nyaman untuk kemudian membuka semuanya gitu. Tapi ini kan tidak mungkin, tapi kita harus percaya bahwa itu terjadi. Ya lingkungan sana pastilah. Dan apalagi mohon maaf, orang kurang ya. Ketika dia gatal kan dia tidak bisa menggaruk dirinya, jadi dia harus cari tembok apa segala macam. Kalau langkah sendiri seperti apa? Kenapa? Langkah sendiri ada. Ya tentunya kita bersurat sesuai dengan prosedur aja. Suratnya tentang apa? Permohonan untuk pengalihan penahanan. Ini protes. Orang di lapas ya tidak ada satupun yang nyaman. Jadi ini soal cara satu. Pertanyaannya adalah apakah kemudian fasilitas itu bisa dinikmati atau tidak? Ya kan itu kan. Sekarang kan nyatanya dalam konteks sekarang ya dia mandi pasti juga bisa. Dia BAP BAK juga bisa. Nah, sebenarnya itu aja sih sebenarnya. Kalau bicara soal nyaman dan tidak nyaman, ya pasti nggak ada satupun penjara yang akan nyaman, nggak ada satupun lapas yang akan nyaman, pasti nggak ada yang nyaman. Untuk pendampingnya sendiri itu seperti apa? Karena dia merasa Dikeluhkan Pak teman pendamping. Pendamping itu kan dari tenaga pendamping yang dari warga binaan itu. Nah kebetulan salah satu pendamping itu yang warga binaan di sana itu masih ada hubungan keluarga sama Agus yang kemudian membantu aktivitas pribadi yang dilakukan oleh Agus.
Jadi itu dalam pengawasan dari petugas dari lapas lah, kemudian dilepas begitu saja. Karena ini kan selnya sel khusus untuk lansia, dan disabilitas. Itu ada 2 sel, Pak. Kalau fasilitasi itu memang benar adanya. Ada kamar mandi ada 2. Kita datangin sana kamar mandi 2. Yang di sel sel khusus itu. Jadi ada kamar mandi dengan toilet duduk, ada kamar mandi dengan toilet jongkok. Nah, yang jadi persoalan memang kalau mau cari yang otomatis toiletnya tinggal diomongin bersihkan itu ya sampai sekarang ya nggak mungkin lah. Nah ini ada proses-proses modifikasi toilet itu kan nggak mungkin kemudian ada pengadaan 100 juta toilet hanya untuk Agus kira-kira. Yang penting accessible itu macam-macam caranya. Gitu. Shower pamannya kan yang penting dia tidak menggunakan dayu. Sudah ada, Pak? Hah? Sudah ada. Kita sudah minta kemarin untuk diadakan yang itu untuk shower itu. Ya, masalah cebok ini, Bang. Nah itu relatif. Saya tidak bisa masuk ke sana lah kalau gitu. Ya. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Terdakwa kasus pelecehan seksual Iwayan Agus Wartama alias Agus menjalani sidang perdana dalam agenda pembacaan dakwaan pada Kamis 16 Januari di Pengadilan Negeri Mataram. Setibanya di PN Mataram, Agus menuntut haknya sebagai penyandang disabilitas terkait fasilitas yang diberikan. Adapun dalam persidangan kali ini, Agus didampingi oleh 19 pengacara. Seorang penasihat hukum Agus, Ainuddin, mengatakan kliennya mengeluh tidak nyaman di dalam lapas. Selengkapnya terkait informasi persidangan ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat pagi, Robi. Selamat pagi Siska dan juga Tribuners. Pada hari ini Media Kamis savvy. 16 So the question Januari then becomes, 2025, for me, terdakwa kasus every dugaan consumer, pelecehan people listening to this seksual podcast, Iwayan and others, Agus Wartama atau Agus Difabel menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Mataram. Dari pantauan kami di lapangan, Agus tiba di Pengadilan Negeri Mataram sekira pukul 9 waktu Indonesia Tengah menggunakan mobil tahanan milik dari Kejaksaan Negeri Mataram. Agus menggunakan baju batik berwarna merah lengkap dengan rompi bertuliskan tersangka pidana umum. Agus belum menjalani persidangan sempat transit di ruangan khusus Pengadilan Negeri Mataram untuk selanjutnya menjalani proses persidangan. Pada persidangan kali ini, Agus didampingi oleh 7 orang kuasa hukum atau penasihat hukum dari 19 penasihat hukum yang terdaftar di Pengadilan Negeri Mataram. Agus dalam agenda persidangan kali ini adalah agenda pembacaan dakwaan. Tribuners, dapat kami sampaikan setiba di Pengadilan Negeri Mataram, Agus menyampaikan bahwa apa yang selama ini diberitakan terkait dengan fasilitas penyandang disabilitas di Lapas Kelas 2 Akuripan diprotes oleh Agus. Menurutnya, Agus merasa tidak nyaman di lapas tersebut, sehingga dan juga khususnya untuk pendamping narapidana atau menamping tersangka di sana, Agus merasa tidak nyaman. Kuasa hukum membenarkan apa yang dikeluhkan oleh Agus tersebut, sehingga mereka akan mengajukan pengalihan status penahanan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram. Dalam agenda sidang kali ini juga tidak ada eksepsi maupun yang lainnya, sehingga agenda berikutnya adalah agenda pembuktian yang akan dilanjutkan pada pekan depan, tepatnya Kamis 23 Januari 2025. Demikian Siska dan juga Tribuners. Robi, selain 7 pengacara yang mendampingi Agus, apakah dari pihak keluarga sendiri juga turut hadir dalam sidang kali ini? Ya, Siska dan juga Tribuners, dapat saya laporkan bahwa Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Agus karena memang permintaan dari pihak